Dalam peperangan Badar ini ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita kagum. Peristiwa apa saja itu? Yang pertama, Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda kepada para sahabat, sesungguhnya aku tidak tahu ada berapa orang dari Bani Hashim dan lain-lainnya yang diajak pergi dengan paksa. Mereka tidak merasa perlu memerangi kita. Jadi Bani Hashim itu keturunan Rasulullah kan termasuk Bani Hashim juga ya. Nah, dari orang-orang Bani Hashim itu ada yang diajak untuk berperang memerangi kaum muslimin kayak gitu dengan paksaan, padahal mereka itu sebenarnya tidak mau memerangi kayak gitu ya. Maka barang siapa yang bertemu dengan seorang dari Bani Hashim, janganlah membunuhnya. Dan barang siapa bertemu dengan Abu Bakhtari bin Hisham, janganlah membunuhnya. Barang siapa bertemu dengan Al-Abbas bin Al-Muttalib, janganlah membunuhnya. Sesungguhnya dia diajak pergi dengan paksa. Abu Huzaifah bin Utbah berkata, apakah kami boleh membunuh bapak kami, anak, saudara, kerabat kami dan membiarkan Al-Abbas? Demi Allah, andai kata aku bertemu dengannya, aku pasti akan membabatnya dengan pedang. Nah, kata Abu Huzaifah bin Utbah, Al-Abbas itu kan kafir, sedangkan kenapa anaknya, kata ini Abu Huzaifah bin Utbah ini kan saudaranya, kerabatnya boleh dibunuh, kok Abbas tidak boleh? Kenapa kayak gitu? Karena Rasulullah mendengar apa yang dikatakan Abu Huzaifah ini, bertanya kepada Umar, wahai Abu Hafsah, layakkah paman Rasulullah dibabat dengan pedang? Umar menjawab, wahai Rasulullah, berikan kesempatan kepadaku untuk membabat lehernya dengan pedang. Demi Allah, dia telah berbuat munafik. Ngomongi Abbas, Abu Huzaifah berkata, aku merasa tidak aman dengan kata-kata yang pernah kuucapkan pada saat itu. Aku senantiasa dihantui perasaan takut, kecuali jika aku menebusnya dengan mati syahid. Akhirnya Abu Huzaifah benar-benar terbunuh sebagai seorang syahid pada perang Yamamah. Jadi sebenarnya Huzaifah itu Islam ya, tapi dia nggak rela kayak gitu kalau saudaranya, tapi Abbas yang kafir juga kok nggak dibunuh kayak gitu. Nah, Rasulullah ini ngomong bahwa apakah pantas pamannya Nabi itu dibunuh kayak gitu ya. Umar setuju saja, tapi karena Rasulullah yang mengatakannya, maka paman Abbas tidak dibunuh. Rasulullah tahu bahwa Abbas pamannya itu akan masuk Islam. Beliau melarang membunuh Abu Bakhtari karena dulu dia adalah orang yang paling sering melindungi Rasulullah selagi masih berada di Mekah. Dia juga tidak pernah mengganggu Rasulullah atau menimpakan sesuatu yang membuat Rasulullah tidak senang. Dia termasuk orang yang berinisiatif menggugurkan piagam pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muttalib. Sekalipun begitu, Abu Bakhtari tetap terbunuh. Hal ini terjadi karena Al-Mujazzar bin Ziyad al-Balwi bertemu dengannya di tengah pertempuran sedang bersama dengan seorang rekannya. Mereka berdua sama-sama berperang. Al-Mujazzar berkata, wahai Abu Bakhtari, sesungguhnya Rasulullah telah melarang kami untuk membunuhmu. Dia ungkapkan kepada Abu Bakhtari tadi. Lalu bagaimana dengan temanku ini? Tanya Abu Bakhtari. Tidak, demi Allah, kami tidak akan membiarkan temanmu. Jawab Al-Mujazzar. Demi Allah, kalau begitu aku akan mati bersama dengannya, jawab Abu Bakhtari. Lalu mereka berdua pun melancarkan serangan hingga terpaksa Al-Mujazzar membunuh Abu Bakhtari. Perintah Rasulullah itu terpaksa dilanggar ya, karena ada yang kawannya yang kafir. Abdurrahman bin Auf dan Umayyah. Abdurrahman bin Auf dan Umayyah bin Khalaf merupakan teman karib saat
di Mekah pada masa jahiliyahnya ya. Nah, pada perang Badar itu Abdurrahman melewati Umayyah bin Khalaf. Sementara itu Abdurrahman membawa beberapa baju besi dari hasil rampasan. Tak kala melihatnya, Umayyah berkata, "Apakah engkau ada perlu denganku? Aku lebih baik daripada baju besi yang engkau bawa itu. Aku tidak pernah mengalami kejadian seperti hari ini. Apakah kalian membutuhkan susu?" Artinya, Umayyah akan memberikan tebusan berupa beberapa onta yang banyak menghasilkan air susu jika Abdurrahman bin Auf itu tak tertawan. Namun, Abdurrahman membuang baju besi yang dibawa lalu menuntun Umayyah dan anaknya untuk jalan. Inilah penuturannya. "Tak kala aku sedang berjalan sambil mengamit tangan Umayyah dan anaknya tadi ya, di kanan dan kiriku, Umayyah bin Khalaf bertanya kepadaku, 'Siapakah seorang di antara kalian yang mengenakan tanda pengenal di dadanya berupa sehelai bulu burung unta?' Ya Umayyah bin Khalaf, 'Dia adalah Hamzah bin Abdul Muthalib.' Jawab Abdurrahman bin Auf, 'Dialah orang yang paling banyak menimpakan bencana di pasukan kami,' kata Umayyah. Artinya, "Ya Allah, selagi aku berjalan mengamit tangan mereka berdua, tiba-tiba Bilal melihat Umayyah, yang waktu di Mekah dulu dialah yang telah menyiksanya." Bilal berkata, "Dedengkot kekufuran adalah Umayyah bin Khalaf. Aku tidak selamat jika dia masih selamat." Kan Umayyah itu sebagai majikannya kan. "Wahai Bilal, dia adalah tawananku," kata Abdurrahman bin Auf. "Aku tidak selamat jika dia masih selamat," katanya sekali lagi. Jadi Bilal ngomong kayak gitu, dia pengen sekali membunuh, artinya kan kayak gitu ya. "Apakah engkau mendengarku, wahai Ibnu Saudah?" tanya Abdurrahman kepada Bilal. Namun dia tetap berkata seperti tadi. Setelah itu dia berteriak dengan nyaring, "Wahai para penolong Allah, dedengkot kekufuran ini adalah Umayyah bin Khalaf. Aku tidak selamat jika dia masih selamat," kata Bilal. "Lalu mereka pun mengepung kami bertiga hingga membuat kami seperti berada di tempat pemotongan ikan. Aku berusaha melindungi Umayyah." Abdurrahman berusaha melindungi Umayyah. Namun ada seorang yang menghunuskan pedangnya dan tepat mengenai anak Umayyah. Umayyah berteriak amat keras dan tidak pernah terdengar oleh Abdurrahman ya kalau dia berteriak sekeras itu. "Cari selamatlah sebisamu karena tidak ada keselamatan di sini. Demi Allah, aku tidak membutuhkanmu sedikit pun," kata Abdurrahman. Lalu mereka menyabetkan pedang kepada mereka berdua hingga tidak berkutik lagi. Semoga Allah merahmati Bilal. Baju-baju besiku sudah hilang dan hatiku menjadi galau gara-gara tawananku. Tawanannya yaitu siapa? Umayyah bin Khalaf. Di dalam kitab Zadul Ma'ad disebutkan bahwa Abdurrahman itu berkata kepada Umayyah, "Telentangkan badanmu." Maka Umayyah pun melentangkan badannya. Lalu Abdurrahman melentangkan badan di atas badan Umayyah. Namun mereka tetap menusuk-nusukkan pedang ke badan Umayyah yang ditindih Abdurrahman. Akibatnya di antara pedang mereka ada juga yang mengenai Abdurrahman. Mungkin karena dia ini kan sahabat karib kan? Ingat gak tadi kan? Sahabat karib. Jadi dia mungkin ada keinginan Abdurrahman ini untuk melindungi Umayyah bin Khalaf tadi. Tapi akhirnya terkena juga badan Abdurrahman.